perkenalkan nama saya Yola Yulinda, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan anak menurut beberapa ahli, guna memenuhi tugas dari Ibu Fadilah Latif, SPSI MPD. Yang pertama ada teori fisikoanalisis. Asal-usul teori fisikoanalisis, tokohnya adalah Freud, lahir di kota Moravian, Jerman pada tanggal 6 Mei 1856. Freud mengembangkan gagasannya tentang teori fisikoanalisis dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Sebagai dokter medis dengan spesialisasi ilmu penyakit saraf neurologi, ia menghabiskan sebagian waktunya untuk mempelajari perkembangan kepribadian manusia. Freud berpendapat kepribadian manusia memiliki 3 struktur, ide, ego, dan superego. Ide merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri yang merupakan gudang struktur fisikis individu, sedangkan ide tidak sadar secara total dan ide tidak memiliki kontak dengan realita. Ketika anak menghadapi tuntutan dan hambatan realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu ego. Ego berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut badan pelaksana karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Ide dan ego tidak memiliki moralitas. Ide dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Sedangkan superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah suatu benar atau salah. Superego mirip dengan apa yang selalu disebut dengan kata hati. Teori fisikoanalisis menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai jumlah tahapan psikoseksual yang digambarkan pada tahapan-tahapan, tahap oral, tahap anal, tahap falix, tahap laten, dan genital. Tahap perkembangan Freud selalu disebut sebagai tahap psikoseksual sebab pada setiap tahap Freud menekankan motivasi seksual. Freud membagi tahap perkembangan manusia menjadi 5 tahap perkembangan, diantaranya 3 tahap terjadi pada anak usia dini. Selanjutnya ada teori psikososial. Asal-usul teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erikson. Di dalam teori Erikson ada 8 tahap perkembangan psikoseksual sepanjang kehidupan. Pada setiap tahap ada perkembangan unik yang saling bertentangan. Menurut Erikson, krisis perkembangan bukanlah suatu malapetaka, tetapi suatu langkah awal yang ditandai dengan peningkatan kepekaan dan potensi. Erikson berpendapat bahwa perkembangan sosial berkaitan dengan modalitas sosial. Modalitas sosial diperoleh dari pengalaman anak berhubungan dengan orang lain. Erikson menceritakan ada bukunya tentang kasus Anna, seorang anak berusia 4 tahun yang memiliki seorang ibu yang pencemas. Dia datang ke tempat praktik Erikson diantar ibunya. Anna selalu kehilangan rasa percaya dirinya. Satu saat dia terlalu manja, pada saat yang lain dia terlalu serius dan terlalu kekanak-kanakan. Erikson menyatakan kasus Anna bukan semata-mata menyimpang perilaku, namun disebabkan perlakuan yang salah yang diterima Anna dari keluarga. Sikap ibunya yang pencemas membuat Anna tidak dapat mengembangkan modalitas dengan baik. Modalitas sosial pada masa bayi antara lain mengambil dan memegang benda. Tahapan perkembangan psikososial manusia terjadi dalam 8 tahap. Yang pertama, percaya versus tidak percaya. Periode terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Ini adalah tahap paling fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Erikson, apakah anak dapat mengembangkan sikap percaya atau tidak percaya tidak sepenuhnya ditentukan faktor bawaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Kondisi ini sangat bergantung pada kualitas hubungan anak dan ibunya. Cara ibu mengasuh anak akan berdampak terhadap pembentukan dasar identitas dari anak. Seorang ibu yang gagal mengembangkan sikap percaya pada anak akan menghasilkan anak yang penakut dan melihat dunia sebagai suatu yang tidak konsisten dan tidak terduga jika dibandingkan dengan tahap perkembangan dalam psikoanalisa. Yang kedua, kemandirian versus malu dan ragu. Tahap ini terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, ibu atau orang-orang di sekitar anak memperkenalkan konsep kemandirian versus rasa malu dan ragu-ragu.
Sepanjang tahap ini, anak-anak mencoba menguasai keterampilan terhadap keputusan-keputusan yang dibuatnya. Anak-anak akan merasa bersalah. Erikson memiliki pandangan yang positif terhadap tahap ini, dengan mengatakan perasaan bersalah akan cepat berganti dengan pemahaman penyelesaian masalah. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalisis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan arahan dan tujuan. Yang keempat, ada kerja keras versus rendah diri. Tahap ini berlangsung pada usia 6-11 tahun. Anak-anak pada usia ini mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, misalnya dengan teman-teman di kelasnya. Anak sudah dapat mengenal kemampuannya dan lebih antusias. Erikson menekankan kepada guru untuk meyakinkan anak terhadap kemampuannya dan tidak merasa rendah diri. Yang kelima, ada identitas versus kebingungan. Tahap ini dialami seseorang pada masa remaja. Pada tahap ini, individu menemukan dirinya sendiri dan menentukan langkah-langkah dalam hidupnya. Orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada remaja untuk dapat melakukan penjelajahan dalam rangka menemukan identitas dirinya. Yang keenam adalah keintiman versus keterasingan. Tahap ini dialami seseorang pada masa dewasa awal. Pada tahap ini, individu mengalami kepedulian, menjalin hubungan yang akrab dengan teman sebaya atau dengan orang-orang berbeda jenis kelamin. Mereka mungkin membangun keluarga dan memiliki teman yang akrab. Jika hal ini tidak terjadi, maka mereka akan mengalami ilasi atau keterasingan. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Tahap ini dialami seseorang pada usia dewasa atau media. Pada tahap ini, individu mengalami kepedulian untuk membantu orang-orang yang lebih muda dan mengarahkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Jika mereka tidak dapat membantu orang-orang yang lebih muda, mereka akan merasa stagnasi. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan menurut psikoanalisis, tahap ini seharusnya dipenuhi dengan produksi dan perhatian. Yang kedelapan, ada integritas versus keputusan. Tahap ini dialami seseorang pada masa dewasa akhir. Pada tahap ini, seseorang selalu bercermin pada pengalaman masa lalunya. Mereka merasa telah berhasil pada masa dewasa awal dan media akan memiliki integritas kepribadian pada tahap ini. Tapi mereka yang merasa belum memiliki pengalaman baik pada masa dewasa awal dan media akan mengalami keputusasaan. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Ada berbagai teori yang membahas perkembangan kognitif. Dalam kesempatan ini akan dibahas dua teori besar, yaitu teori yang diajukan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Yang pertama ada teori kognitif menurut Jean Piaget, meneliti dan menulis tentang perkembangan kognitif dari 1927 sampai 1980. Piaget menyatakan bahwa perbedaan cara berpikir anak dengan orang dewasa bukan hanya karena kalah pengetahuan, melainkan juga berbeda secara kualitatif. Di samping itu, ia juga melakukan penelitian yang menghasilkan fakta bahwa tahap-tahap perkembangan individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu tersebut. Teori perkembangan Piaget melihat konsep kecerdasan seperti halnya sistem biologi yang membangun struktur untuk berfungsi. Dalam hal ini, ia memakai istilah skema dan skemata untuk menggantikan istilah struktur. Seme adalah pola tingkah laku yang dapat diulang seorang individu yang mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulasi disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, seorang individu yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dibandingkan ketika ia masih kecil. Pertumbuhan kecerdasan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial, kematangan atau akuilibrasi. Jika seme yang lebih dimiliki anak mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya, kondisi ini dinamakan keadaan akuilibrium. Namun ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pola-pola yang ada, anak mengalami sensasi disequilibrium, yaitu kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, semua organisme dilahirkan dengan kecenderungan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cara beradaptasi berbeda bagi setiap individu. Begitu juga proses dari tahap yang satu ke tahap yang lain dalam suatu individu. Tetapi proses pertumbuhan intelektual tidak akan ada apabila pengalaman yang ditangkap tidak berbeda dengan skemata yang ada. Oleh sebab itu diperlukan proses akomodasi, yaitu proses yang mengubah struktur kognitif. Bagi Piaget, proses akomodasi ini dapat disamakan dengan belajar.
Konsep ini menjelaskan tentang perlunya guru memilih dan menyesuaikan materi per bijak dari ide dasar yang diketahui anak untuk kemudian dikembangkan dengan stimulasi lebih luas, misalnya dalam bentuk pernyataan sehingga kemampuan anak meningkat dalam menghadapi pengalaman yang lebih kompleks. Biasa, selain meneliti tentang proses berpikir di dalam diri seseorang, ia juga dikenal dengan konsep bahwa struktur berpikir dibangun melalui beberapa tahapan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi transisi tahap perkembangan anak, yaitu kematangan, pengalaman fisik atau lingkungan, transmisi sosial, dan equilibrium. Yang kedua ada teori kognitif menurut Lee Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan tempat individu hidup dan alat-alat itu berasal dari budaya. Alat-alat ini diwariskan pada anak-anak oleh anggota kebudayaan yang lebih tua selama pengalaman pembelajaran yang dipandu. Ada teori perilaku dan sosial kognitif. Teori perilaku dan sosial kognitif menyatakan bahwa perkembangan terdiri dari perilaku yang diamati dan dipelajari melalui pengalaman dengan lingkungan. Para ahli teori perilaku mengamati perkembangan manusia melalui penelitian di laboratorium terkontrol. Bagaimana perubahan terjadi dan perkembangan tokoh-tokoh dalam teori perilaku dan sosial kognitif, antara lain Von Pavlov, Skinner, dan Albert Bandura. Berdasarkan hasil penelitian, Pavlov dan koleganya berhasil mengidentifikasi 4 proses dalam memperoleh suatu keterampilan baru dalam belajar, yaitu akuisisi atau fase dengan pengkondisian, kedua eliminasi atau fase tanpa pengkondisian, generalisasi, dan diskriminasi. Menurut Skinner, berdasarkan penelitiannya, Skinner menemukan prinsip dalam pembelajaran, yaitu penguatan kembali, hukuman, pembentukan, perbedaan, dan generalisasi. Yang pertama ada penguatan, berarti proses yang memperkuat perilaku, yaitu memperbesar kesempatan supaya berperilaku tersebut terjadi lagi. Yang kedua ada hukuman, dipandang Skinner memperlemah, mengurangi peluangnya terjadi lagi di masa depan. Ada 2 macam hukuman positif dan negatif. Hukuman positif mengurangi perilaku dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika seseorang menunjukkan perilaku tersebut. Yang kedua ada hukuman negatif atau disebut juga peniadaan, meliputi mengurangi perilaku dengan menghilangkan stimulus yang menyenangkan jika perilaku terjadi. Ada kontroversi yang besar terjadi manakala pembicaraan apa hukuman merupakan cara efektif yang mengurangi atau meniadakan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada teori kognitif Albert Bandura. Mengemukakan teori sosial kognitif belajar. Menurut teori ini adalah pembelajaran lewat tokoh model. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran dengan proses pembelajaran modeling, yaitu perhatian, ingatan, motivasi. Perhatian menurut Albert Bandura, hasil pembelajaran hanya dapat dicapai dengan baik jika ada perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua ada ingatan. Menurut Bandura adalah ketika seseorang yang belajar meniru sesuatu harus mengingat apa yang telah diperhatikannya. Yang ketiga ada reproduksi. Menurut Bandura pada tahap ini seseorang memproduksi perilaku yang ditiru dari model. Selanjutnya ada teori ekologi. Teori ekologi merupakan teori yang berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh 5 lingkungan. Teori ini digagas oleh Brenner. Dia melakukan penelitian terhadap perkembangan anak dan mempengaruhi kekuatan sosial terhadap perkembangan tersebut. Riset ini dipandang sebagai karya besar dalam karirnya tentang pengaruh faktor-faktor sosial terhadap perkembangan. Brenner berpendapat bahwa perkembangan anak-anak dipengaruhi oleh 4 sistem lingkungan. 4 sistem lingkungan tersebut yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Mikrosistem adalah bentuk-bentuk aktivitas peran dan hubungan yang dialami individu di tempat tinggalnya. Mesosistem adalah hubungan antara 2 atau lebih lingkungan dalam mikrosistem, misalnya bagi anak hubungan antara pengalaman di rumah dan pengalaman di sekolah. Selanjutnya ada ekosistem, merujuk kepada 1 atau lebih lingkungan sosial yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan individu, tetapi lingkungan tersebut memiliki pengaruh terhadap perkembangan individu. Yang terakhir ada makrosistem, merujuk kepada sistem budaya tempat tinggal pada level subkultur dan kultur, mencakup keyakinan, ideologi,
atau pola perilaku, misalnya pola budaya bangsa Indonesia diwariskan orang tua masyarakat kepada generasi berikutnya. Yang terakhir ada teori orientasi teoritis selektif. Maksudnya tidak mengikuti salah satu pendekatan teoritis, tetapi lebih memilih dan menggunakan semua yang dianggap dari semua teori. Tidak satupun teori dapat menjelaskan kompleksitas pengembangan. Masing-masing teori memberi sumbangan yang penting bagi pemahaman kita tentang perkembangan, tetapi tidak satupun memberi gambaran dan penjelasan lengkap. Strategi yang bijaksana adalah mengadopsi perspektif teoritis elektis. Sebagai suatu perspektif, teori perkembangan mengkoordinasikan sejumlah prinsip teoritis tentang hakikat perkembangan sebagai dasar untuk pemecahan masalah adanya problem yang keluar dari kaidahnya.